Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu, tanggal 1 Februari tahun 2025. Di pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Bapak Herman Toding. Dan untuk mengawali siaran di pagi ini, kita memulainya dalam doa. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau telah membangunkan kembali kami dalam keadaan tubuh yang diberkati dan diperbaharui. Kami hendak melakukan seluruh aktivitas kerja kami sepanjang hari ini. Namun mengawali semuanya itu Tuhan, kami hendak didasari oleh firman-Mu. Oleh dan sebab itu Tuhan, kiranya Engkau curahkan Roh-Mu yang kudus kepada hamba-Mu, bahkan kami sekalian yang hendak mendengarkan firman-Mu, supaya kami dapat dimampukan untuk memahami, bahkan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami sekalian, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan, bahkan semua orang percaya dan para simpatisan yang senantiasa setia untuk mendengarkan siaran renungan Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Untuk itu, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-42. Tetapi saya mengambil ayat yang ke-4, 9, dan 10 untuk kita renungkan bersama-sama. Tema renungan kita di pagi hari ini, Yesus adalah sumber kehidupan dan pengharapan bagi semua orang. Percakapan dengan perempuan Samaria, ayat yang keempat. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam ayat keempat tadi dikatakan bahwa dalam perjalanan dari Yudea ke Galilea, Yesus harus berjalan melalui daerah Samaria. Kata harus di sini dapat mengandung dua arti. Arti yang pertama, berdasarkan jarak tempuh lebih dekat melalui Samaria dibandingkan dengan berputar melalui sebelah timur Sungai Yordan, sehingga efisien dari segi waktu dan energi. Yang kedua, kata harus di sini bertujuan berdasarkan tujuan pekerjaan Yesus di dunia. Momen ini dipakai untuk menjangkau orang-orang Samaria yang selama ini tidak pernah beribadah di bait Allah dan tidak mengenal Allah. Yesus dengan sengaja melalui Samaria dengan agenda mengabarkan kedatangan Mesias kepada penduduk Samaria. Kunjungan Yesus ke daerah Samaria ini menjadi yang pertama
dan yang terakhir selama Yesus berada di dalam dunia ini. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari keseluruhan ayat kita mau mengebarkan ada 4 hal yang bisa kita dapatkan dari perjumpaan antara Yesus dan orang Samaria. Adapun hal yang pertama yang kita peroleh dari perjumpaan antara Yesus dan orang Samaria adalah apapun latar belakang kita, apapun masa lalu kita, apapun kegelapan kita di masa lalu, kita tetap dicintai dan diterima oleh Yesus. Perempuan Samaria ini mempunyai latar belakang yang buruk karena sering bergonta-ganti pasangan. Tetapi sekalipun kehidupan perempuan Samaria ini buruk di hadapan manusia, tersingkir, dihindari, dipandang sebelah mata, tetapi cinta dan penerimaan Yesus tidak berdasar pada moral, status sosial, latar belakang, pengalaman, maupun kegagalan seseorang. Kasihnya adalah sebuah pemberian dan anugerah. Jadi setiap kita memiliki kesempatan yang sama untuk menikmatinya. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang kita peroleh dari perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria ini, kita dicari, ditemukan, dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Perempuan Samaria menimba air di saat siang hari. Ini bukanlah suatu kebiasaan yang lazim. Ya, Bapak Ibu jemaat sekalian, nah biasanya di kalangan itu, orang-orang yang menimba air itu pada saat pagi-pagi. Iya. Tetapi mengapa perempuan Samaria yang berdosa ini melakukan atau menimba air pada jam 12? Karena dia merasa bahwa dirinya malu ketika bertemu dengan perempuan-perempuan lain atau orang-orang lain yang menimba air di sekitar sumur Yakub pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan Samaria ini setelah dijamah dengan air kehidupan yang diberikan Yesus, maka dengan gembira ia meninggalkan tempayan air lalu berlari ke kota, menemui orang-orang yang ada di kota dan menyampaikan kepada orang-orang di kota bahwa di sumur Yakub di sana ada Yesus yang disebut dengan orang Nazaret. Kita bisa melihat bahwa ketika perempuan Samaria ini belum dijumpai oleh Yesus, dia malu untuk bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitar situ. Dia malu. Nanti dia pergi ketika orang sudah sunyi, sepi. Tetapi ketika perempuan Samaria ini sudah berjumpa dengan Yesus dan Yesus sudah memberikan pengertian tentang air kehidupan, maka dengan serentak, dengan sekejap dia meninggalkan tempayan itu dan berlari-lari ke kota untuk menemui orang-orang yang ada di sana dan membawa mereka untuk menemui Yesus supaya mereka pun diselamatkan oleh Yesus. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang ketiga yang perlu kita pelajari dari perjumpaan antara Yesus dan orang Samaria ini adalah Tuhan rindu berrelasi dengan kita. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, ada percakapan antara mereka berdua. Yesus tidak sekedar datang ke dunia untuk menyelamatkan orang, tetapi Yesus ingin berrelasi seperti yang terjadi pada perempuan Samaria ini. Nah, lewat percakapan sederhana, Yesus mendengar apa yang menjadi pergumulan daripada umatnya. Dalam hal ini, perempuan Samaria itu. Apakah tentang kejatuhan, atau kegagalan, atau ketakutan,
atau yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita suka bercakap-cakap dengannya? Yesus siap mendengar dan menyegarkan kita dengan kebenarannya. Jemaat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang keempat yang bisa kita peroleh dari percakapan antara Yesus dan orang Samaria adalah kita dapat dengan jujur mengakui isi hati kita. Dalam percakapan Yesus menyuruh perempuan Samaria untuk memanggil suaminya. Tetapi perempuan Samaria itu menjawab, "Aku tidak mempunyai suami." Yesus lanjut merespon, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Nah, coba kita perhatikan jemaat sekalian, ucapan Yesus ini. Kendati Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini sering bergonta-ganti pasangan, tetapi tidak ada penghakiman yang keluar dari mulut Yesus. Kita teringat ketika seorang yang kedapatan melakukan zina. Pada saat itu, orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Farisi, orang ahli-ahli Taurat, mereka sudah siap untuk merajang mereka dengan batu. Tetapi apa kata Yesus? Di saat yang menegangkan, Yesus hadir pada saat itu dan menulis di tanah, "Jikalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, maka dialah yang pertama kali untuk melempar batu kepada perempuan ini." Tetapi seketika itu, tak ada satupun orang yang menghakimi perempuan ini. Dan mereka pergi satu persatu dan lalu dari hadapan Yesus. Dengan demikian sama halnya dengan perempuan Samaria ini, yang walaupun sering bergonta-ganti pasangan, tetapi pada saat itu Yesus tidak mengeluarkan suatu kata atau kalimat untuk menghakimi perempuan Samaria ini. Karena perempuan Samaria ini adalah sama halnya dengan kita, orang-orang yang telah diselamatkan. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maksud Yesus di sini bukanlah Yesus membenarkan dosa yang diperbuat oleh perempuan Samaria ini bergonta-ganti supaya yang lain juga mengikuti. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tetapi Yesus hendak menunjukkan bahwa keselamatan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum perempuan Samaria ini mengakui identitasnya, Yesus telah mengetahui lebih dahulu. Ya, Yesus kan Maha Tahu. Allah itu Maha Tahu. Sekalipun Yesus tidak bertanya kepada perempuan Samaria ini, pasti Yesus sudah mengetahui bahwa perempuan Samaria ini sering bergonta-ganti pasangan, bukan suami. Tetapi Yesus ingin kita mengakui dengan jujur dan rendah hati kepadanya atas segala yang kita perbuat, dan kita menyadari kesalahan serta berbalik kepadanya, maka akan tersedia pemulihan dan pengampunannya bagi kita. Jemaat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, apakah kita juga mau mengakui bahwa kita telah berdosa dan membutuhkan anugerah kasih pengampunannya setiap waktu? Tentu jawabannya ini ada pada pribadi kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami menaikkan puji syukur, limpah terima kasih
ke hadapan hadirat-Mu yang maha kudus, yang maha suci. Oleh karena pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan, sehingga firman-Mu hamba telah sampaikan jauh daripada sempurna. Oleh dan sebab itu Tuhan, hamba memohon kiranya Engkau sempurnakan firman-Mu ini kepada jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu ini. Baik warga jemaat GKI Ebenezer maupun orang-orang yang percaya, bahkan para saudara-saudara yang senantiasa taat dan selalu mendengarkan siaran renungan pagi Bina Keluarga Kristen. Engkau berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, berkati secara khusus kami semua yang berada dalam kesakitan. Engkau memberikan kekuatan, semangat, hati yang semangat, supaya Tuhan melalui semuanya itu kami memperoleh kesembuhan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami sekalian, supaya kami dapat melakukan tugas-tugas pekerjaan kami, apapun profesi yang Tuhan berikan kepada kami. Baik selaku TNI Polri, baik selaku aparatur sipil negara, baik selaku karyawan, petani, nelayan, pedagang, bahkan tukang ojek, tukang bangunan, bahkan tukang penjual pinang, dan apapun profesi yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terima semuanya itu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina Yultu STH Emis dan Ibu Pendeta Marta Korwa SSI, yang adalah pelayan-Mu di jemaat Ebenezer Timika ini. Engkau tetap memberikan kekuatan dan kesehatan supaya melalui semuanya itu hamba-Mu ini dapat melakukan tugas-tugas pelayanan yang Tuhan sudah embankan bagi mereka masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan kepada kami sekalian, hamba-hamba-Mu sebagai penatua dan siamas, dan selaku apapun kami Tuhan, Engkau berkati kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Badan pekerja klasis, struktur badan pekerja klasis kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati semuanya Tuhan, dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan para pekerja klasis. Engkau memberkati semua di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan. Akhir kata Tuhan, kami semuanya, kami pertaruhkan semua jemaat GKI Ebenezer ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini, kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.